Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Novendi, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Praetno, SH, SE, MM. Adapun materi yang ingin saya sampaikan mengenai motivasi. Motivasi merupakan suatu rahasia sukses dalam organisasi adalah karyawan yang termotivasi dan antusias. Dengan tenaga kerja yang beragam, merupakan suatu tantangan yang sangat besar bagi seorang manajer untuk memotivasi karyawan menuju tujuan organisasi bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teori model motivasi karyawan. Kita kenal sebagai kebutuhan proses bala bantuan. Kemudian kedua, bagaimana desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan dan produktivitas karyawan, serta pemberdayaan. Gairah, arah, dan ketekunan perilaku. Motivasi karyawan mempengaruhi produktivitas. Bagian dari tugas manajer adalah menyalurkan motivasi menuju pencapaian tujuan organisasi. Berikut ada dua jenis imbalan. Mengapa karyawan harus termotivasi? Yang pertama adalah imbalan intristik, merupakan kepuasan yang diterima seseorang dalam proses melakukan tindakan tersebut. Contoh, saat kita bekerja, apa yang menjadi bagian dari diri kita kenapa kita harus bekerja? Apakah dikarenakan gaji atau ingin menyandang status sudah bekerja? Kedua, imbalan ekstrinsik. Ini diberikan oleh orang lain, di mana masukannya dari pihak eksternal yang mendorong kita untuk bekerja. Contohnya, keinginan orang tua yang ingin anaknya untuk bekerja. Model motivasi. Yang pertama adalah memerlukan kebutuhan terkait makan, persahabatan, pengakuan, serta prestasi. Kemudian, perilaku. Menghasilkan tindakan untuk mengetahui kebutuhan. Dilanjutkan hadiah, puaskan kebutuhan, penghargaan intristik ataupun ekstrinsik. Dan ini dilanjutkan terus-menerus, yang memberikan umpan balik. Hadiah memberi tahu orang apakah perilaku itu pantas dan harus digunakan kembali. Berikut adalah landasan dari motivasi. Ada contemporary, human resources, human relation, dan tradisional. Mari kita jelaskan satu-satu. Teori isi menekankan analisa kebutuhan manusia yang mendasari. Teori proses menyangkut perilaku berpikir yang mempengaruhi perilaku. Teori penguatan fokus pada pembelajaran karyawan tentang perilaku kerja yang diinginkan. Penalkan konsep pribadi seutuhnya, karyawan itu kompleks dan dimotivasi oleh banyak faktor. Kemudian penghargaan non-ekonomi, seperti kelompok kerja yang menyenangkan, pekerja belajar sebagai manusia dan konsep manusia sosial lahir, serta analisis sistematis dari pekerjaan seorang karyawan. Kemudian imbalan ekonomi untuk kinerja tinggi.
Teori isi motivasi. Tekankan kebutuhan yang memotivasi orang. Yang pertama adalah Hierarchy of Need Theory, ERG Theory atau Eksistensi, Relatedness, and Growth, Two Factor Theory, serta Accurate Need Theory. Hierarki kebutuhan. Kalau kita bicara mengenai hierarki kebutuhan, kita selalu mengingat dengan teori Maslow yang menjelaskan bahwa manusia dimotivasi oleh kebutuhan. Pada diagram berikut, manusia akan termotivasi jika yang menjadi dasar atau landasannya sudah terpenuhi. Apa sih yang menjadi landasannya adalah mengenai psychological need atau kebutuhan fisik seperti makan, minum, serta kebutuhan atas istirahat maupun kebutuhan seks. Kemudian naik kepada level selanjutnya atau naik dalam satu tingkat adalah kebutuhan terkait dengan keamanan atau safety, di mana manusia jika kebutuhan terkait keamanan, stabilitas, proteksi, serta hukum, serta batasan yang sudah terpenuhi, kemudian dia akan naik ke tahap berikutnya, yaitu kebutuhan terkait cinta, di mana dia membutuhkan kasih sayang keluarga, rekan kerja, pasangan, serta anggota keluarganya. Dilanjutkan, tahapan berikutnya adalah self-esteem. Ini merupakan kebutuhan terkait dengan penghargaan dari orang lain terhadap dirinya, yang menimbulkan kepercayaan diri, kemandirian, kehormatan, serta apresiasi. Kemudian naik ke dalam tingkat yang paling puncak adalah self-actualization atau aktualisasi diri sendiri atau pengakuan orang lain, yang memberikan manusia terkait moralitas, kreativitas, spontanitas, menerima fakta, dan mencakar masalah. Stat manusia akan membutuhkan terkait dari diagram berikut. Di manakah posisi kita saat ini melihat dari diagram Maslow? Apakah sudah di puncak, di dasar, atau di tengah? Setelah kebutuhan dipenuhi, kepentingannya berkurang dan kebutuhan berikutnya yang lebih tinggi akan diaktifkan. Kemudian, jika ada peluang untuk memenuhi di luar pekerjaan, di tempat kerja masing-masing dari 5 tingkat kebutuhan tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam teori berikutnya atau teori ERG dari Clayton Paul Alderfer. Teorinya hampir sama dengan teori Maslow, cuman dia memberikan atau membagi atas kebutuhan menjadi 3 golongan terkait eksistensi, relatedness, dan growth. Kita bicara paling dasar adalah eksistensi, yang merupakan keberadaan atau kemunculan atau tampil atau muncul. Kita ambil dari bahasa Latinnya, di mana manusia harus muncul atau diakui eksistensinya. Kemudian yang kedua terkait relatedness, merupakan hubungan positif terjadi apabila kedua pihak berinteraksi, mereka saling diuntungkan satu sama lain dan ditandai dengan adanya timbal balik yang serasi. Kemudian growth atau perkembangan. Perkembangan manusia bersifat sistematis, yang berarti perkembangan manusia bersifat selalu berkelanjutan dan teratur. Lanjut, teori motivasi 2 faktor. Yang pertama adalah faktor motivasi yang memiliki
tinggi akan menimbulkan kepuasan pekerja. Contohnya adalah memberikan lebih banyak pengakuan atau penghargaan untuk kinerja yang baik, menawarkan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. Tunjukkan bahwa dia mengandalkan mereka, berikan ruang untuk improvisasi. Dan kebutuhan motivasi dikatakan sebagai promosi atau promote. Kemudian yang kedua adalah faktor hygienik, yang mengartikan kerendahan akan menimbulkan ketidakpuasan dalam bekerja. Adapun contohnya adalah meningkatkan standar keselamatan di tempat kerja, menawarkan fleksibilitas dalam jam kerja dan lokasi, meningkatkan lingkungan seperti lingkungan dalam bekerja, apakah ruangan ber-AC atau tidak, kemudian disiapkan toilet bersih, disiapkan tempat minum, kemudian menyediakan keamanan melalui manfaat kesehatan dan lain-lain. Dan ini perlu dilakukan perbaikan atau improvement. Teori kebutuhan accurate menurut David McClellan. Need for achievement. Ini merupakan keinginan untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit, menguasai tugas-tugas yang kompleks, dan melampaui yang lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan akan diinginkan afiliasi. Ini membentuk hubungan pribadi yang dekat dengan rekan kerja, menghindarkan konflik dan membangun persahabatan yang hangat. Kemudian need for power, keinginan ini untuk mempengaruhi atau mengontrol orang lain. Teori proses motivasi atau teori ekuitas, yang selalu berfokus pada persepsi individu tentang seberapa adil mereka diperlakukan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian, termotivasi untuk mencari kesetaraan sosial dan imbalan yang mereka harapkan saat kinerjanya menjadi baik. Metode untuk mengurangi persepsi ketimpangan adalah ubah masukan, ubah hasil, distorsi persepsi, dan tinggalkan pekerjaan itu. Di mana di sini ingin menjelaskan mengenai dalam suatu lingkungan pekerjaan yang memiliki ragam latar belakang pendidikan, latar belakang usia, latar belakang jenjang sosial, di mana kita harus bisa menerima suatu masukan dari rekan kerja maupun atasan. Masukan tersebut kita analisa apakah sesuai atau tidak. Apakah kita bisa menerima masukan tersebut? Kemudian, ubah hasil. Saat hasil kerjaan kita dikatakan tidak efektif, berarti kita harus terus termotivasi untuk memberikan hasil yang lebih baik, sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian, distorsi persepsi. Saat kita menerima masukan atau kritik, kita harus bisa menerima masukan tersebut sehingga tidak menyebabkan kita terjadi perpecahan terhadap rekan kerja. Jika dirasa kondisi-kondisi tersebut sudah tidak sesuai, maka sebaiknya kita untuk memberikan kesempatan kepada orang lain, dengan kata lain kita bisa meninggalkan pekerjaan tersebut. Teori proses motivasi. Teori harapan. Motivasi tergantung pada harapan individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan tugas dan menerima penghargaan yang diinginkan. Peduli tidak dengannya mengidentifikasikan jenis kebutuhan, tetapi dengan proses berpikir yang digunakan individu untuk mencapai penghargaan berdasarkan usaha, kinerja, dan hasil yang diinginkan.
Perspektif penguatan tentang motivasi. Di sini terdapat toolsnya atau alat penguatan. Yang pertama, penguatan positif. Dalam memberikan konsekuensi yang menyenangkan dan bermanfaat. Yang kedua, pembelajaran dan penghindaran. Adalah menghilangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan mengikuti perilaku yang diinginkan. Ketiga, kepunahan. Adalah penarikan imbalan positif, perilaku tidak lagi diperkuat, dan oleh karena itu kecil kemungkinan untuk terjadi di masa depan. Dan yang terakhir adalah hukuman, adalah pengenalan hasil yang tidak menyenangkan pada seorang karyawan. Desain pekerja untuk motivasi. Yang pertama, desain pekerjaan. Menerapkan teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Penyederhanaan pekerjaan. Desain pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas harus dilakukan oleh suatu orang. Rotasi pekerjaan. Desain pekerjaan secara sistematis memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain dan memberikan mereka variasi atau stimulasi. Hal ini memberikan suasana baru, ilmu baru, rekan kerja baru, sehingga karyawan bisa mengeksplor dirinya untuk selalu memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perusahaan. Job enlargement. Desain pekerjaan yang menggabungkan serangkaian tugas menjadi satu pekerjaan baru yang lebih luas dan memberikan karyawan variasi dan tantangan. Ada kalanya untuk karyawan-karyawan yang memiliki energi yang kuat, motivasi yang tinggi, perlu namanya job enlargement, memberikan mereka ekspresi untuk mengeksplor kemampuan-kemampuan atau pengalaman-pengalaman baru yang dapat memberikan dia growth dalam dirinya sehingga bisa bekerja lebih baik dan baik kembali. Penggayaan pekerjaan. Desain pekerjaan yang menggantungkan pencapaian dan pengakuan dan motivasi tingkat tinggi lainnya ke dalam pekerjaan. Kemudian, work redesign. Perubahan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas pengalaman kerja karyawan dan produktivitas dari mereka. Model karakteristik pekerjaan. Jika dilihat pada tabel berikut, kita bagi menjadi 3 hal. Yang pertama, core job dimension, critical psychologist state, personal and work outcome. Di mana core job dimension antara skill, task, kemudian task assignment itu akan menunjang terkait dengan experience meaningful of work. Jadi memberikan pengalaman yang berarti dalam bekerja. Kemudian otonomi, memberikan pengalaman terkait dengan responsibility of outcoming of work. Kemudian feedback, memberikan pengetahuan dan actual result of the work activity. Dari beberapa masukan dalam critical psychology state akan memberikan personal and work outcome. Antara lain, high internal work motivasi, di mana ruangan pekerjaan atau lingkungan pekerjaannya semuanya termotivasi. High quality work performance, memberikan kualitas pekerjaan yang lebih baik. High satisfaction with the work, memberikan kepuasan dalam bekerja dan mengurangi ketidakhadiran atau keluar masuknya karyawan. Nah, hal ini mulai dari poin core job dimension sampai dengan personal and work outcome itu merupakan employee growth and need strength, di mana pengembangan dan kekuatan dalam seorang karyawan. Ide motivasi untuk masa bergejolak. Organisasi semakin banyak menggunakan berbagai jenis kompensasi insentif sebagai cara untuk memotivasi karyawan ke tingkat kinerja yang lebih tinggi. Kompensasi variabel dan bentuk pembayaran berisiko adalah alat motivasi utama. Kemudian, memberdayakan orang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Di sini kita miliki adalah 4
empowerment element. Yang pertama adalah informasi. Dalam informasi ini, karyawan menerima informasi tentang kinerja perusahaan, sehingga dia tahu terkait kondisi perusahaannya seperti apa, apakah dalam kondisi baik atau tidak baik. Yang kedua, knowledge atau pengetahuan. Karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berkontribusi pada tujuan perusahaan. Jika diberikan pengetahuan, maka karyawan akan mengembangkan pengetahuan tersebut untuk kebaikan dari perusahaan. Yang ketiga, kekuasaan. Karyawan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang substantif. Yang keempat, imbalan. Karyawan diberikan penghargaan berdasarkan kinerja dalam perusahaan. Masuk dalam continuum of empowerment. Di sini menjelaskan terkait dengan pemberdayaan suatu proses untuk memberikan seseorang atau tim wewenang yang lebih besar untuk membuat keputusan yang penting bagi keberhasilan dalam pekerjaan mereka. Dimana kalau kita lihat arah panah yang sebelah kiri adalah degree of empowerment atau derajat dari empowerment, mulai dari yang terendah low, high. Kemudian pada sisi sebelah kanan ada few, kemudian many and complex. Ini menjelaskan terkait dengan employee skill requirement atau kebutuhan atau keterampilan dari karyawan. Semakin puncak atau semakin tinggi terkait derajat empowerment, itu menunjukkan bahwa karyawan sudah self management atau bisa memanage dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang paling bawah adalah periodic briefing, di mana memerlukan have no decision or distraction, di mana ini biasanya untuk karyawan-karyawan baru. Jadi seiring dengan tahun, seiring dengan pengalaman bekerja, karyawan harus terus termotivasi sehingga memberikan self management pada dirinya. Kemudian, pemberdayaan merupakan suatu kontinum yang memungkinkan berbagai tingkat pemberdayaan berdasarkan kesiapan individu dan pemimpin yang terlibat dikontribusi dengan kondisi bisnis sekitarnya. Memberikan makna untuk bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan motivasi tingkat yang lebih tinggi dan membantu orang mendapatkan penghargaan intrinsik dari pekerjaan mereka adalah menanamkan rasa penting dan bermakna. Di mana dalam suatu lingkungan kita harus bisa memberikan kesan yang baik atau makna yang baik sehingga lingkungan pekerjaan menjadi kondusif. Kemudian ide motivasi untuk masa bergejolak. Dalam hal ini, seorang manajer bukan untuk mengontrol orang lain, tetapi untuk mengontrol tempat kerja sedemikian rupa sehingga setiap orang bisa belajar, bisa menyumbangkan ide pikiran, serta bisa tumbuh bersama dengan perusahaan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.